segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak sih kita mendengar istilah beragama yang baik? Makna beragama yang baik itu apa sih? Banyak orang yang rajin beribadah, tapi kadang lupa menjaga hati serta ucapannya. Padahal Islam itu bukan hanya ritual, Islam itu cara hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu hulu fis-silmi kafa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Yang berarti kita nggak boleh memilih-milih bagian dari Islam yang kita suka saja. Kalau mau disebut beragama dengan baik, maka kita harus berusaha menjalankan Islam secara menyeluruh, baik dalam ibadah kepada Allah maupun hubungan sesama manusia. Teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari hadis ini kita tahu bahwa inti dari agama adalah akhlak. Kalau seseorang rajin beribadah tapi masih mudah marah, suka menghina, atau iri kepada orang lain, berarti masih ada yang perlu diperbaiki dalam cara ia beragama. Rasulullah adalah contoh paling sempurna. Beliau selalu bersikap lembut, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan ketika dihina atau disakiti, beliau tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Inilah bentuk nyata dari beragama yang baik, mengedepankan kasih sayang bukan kemarahan. Sekarang kita bahas cara beragama yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar cara beragama kita menjadi lebih baik. Pertama, luruskan niat dalam beribadah. Segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain ataupun saudara sendiri. Kalau niat kita sudah benar, insya Allah amal kecil yang Kalau niat kita sudah benar, insya Allah amal kecil pun akan bernilai besar di sisinya. Kedua, perbanyak meneladani Rasulullah. Baca kisah-kisah beliau, pelajari bagaimana sabarnya Rasulullah menghadapi cobaan, bagaimana tawadunya beliau menjadi pemimpin umat. Ketiga, jaga toleransi dan hormati perbedaan. Beragama dengan baik bukan berarti merasa paling benar, tapi bagaimana kita bisa tetap lembut dan menghargai sesama, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Islam itu indah karena keseimbangannya. Berpegang teguh pada prinsip, tapi tetap berlapang dada kepada orang lain. Keempat, perbanyak perbuatan keempat, perbanyak berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, maka kebaikan apapun seperti menolong teman, menyapa dengan senyum, atau sekedar mendengarkan, semua itu bagian dari cara beragama yang baik. Kelima, jaga lisan dan hati. Kadang yang membuat agama kita tampak buruk bukan karena ajarannya, tapi karena
perilaku kita sendiri. Kalimat kasar, gosip, dan kebencian bisa merusak amal kita tanpa kita sadari. Maka, mari kita biasakan berkata baik atau diam seperti pesan Nabi kita. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, beragama yang baik bukan berarti sempurna tanpa dosa, tapi berusaha terus memperbaiki diri. Kita belajar untuk ikhlas, sabar, dan tidak berhenti berbuat kebaikan meskipun hal kecil. Kalau kita mampu menjadikan agama sebagai panduan hidup, bukan sekedar ritual, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang damai, dicintai Allah, dan membawa manfaat bagi sekitar. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beragama dengan hati yang tulus, akhlak yang indah, dan niat yang lurus karena Allah semata. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.